Shalom, puji Shalom. Tuhan, Jemaat GBT Kalam Hidup yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun mungkin kondisi kita belum bisa seperti biasa, kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita. Amin. 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 Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan, kita mau berikan persembahan kita yang terbaik. Mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang sudah merasa khawatir, kita merasa takut akan hari depan kita, akan kehidupan kita, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita Amin. punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Bapa yang sangat setia, yang sanggup mencukupi keperluan kita. Mari kita mau datang kepada Dia, kita mau berikan persembahan pujian kita yang terbaik. Bapa, Kau Allah yang setia. Amin. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Pujikan dengan sungguh-sungguh sekali lagi pujian ini. Amin. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita. Amin. Dia Allah yang mulia. Hanya bersama Dia kita akan tenang. Amin. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Nya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu.
memenuhi keperluanmu dan keperluanku. Mari datang kepadanya. Datang kepadanya hari ini. Bawa hidupmu, bawa hatimu. Hanya di dalam Dia kita tenang. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa Allah sanggup memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Haleluya. Dan kiranya Allah menyertai aku dan melindungi aku. Amin, Tuhan, terima kasih. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan, amin, tidak menimpa aku. Haleluya. Nyanyikan lagi dengan lagu sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih, Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka. Amin. Yes. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan.
Engkau sudah memelihara hidup kami. Sampai hari ini Tuhan kami ada. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, berkat pemeliharaan yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih, kami tahu Engkau akan terus menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya. Dan Engkau akan terus menolong hidup kami anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepadamu. Mari semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan kita, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan meninggikan Dia. Raja yang atas di atas segala raja. Amin. Tuhan yang besar, Allah yang perkasa. Haleluya. Kita mau angkat puji-pujian kita. Kita angkat sorak-sorai kita dan ucapan syukur kita Haleluya. kepada Tuhan kita yang luar biasa itu. Amin. Katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah makin menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan. Amin, haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Engkau menyayangi kami semuanya Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin, haleluya. Siapa yang percaya bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan,
Boleh Amin. lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, mungkin saat ini kita menghadapi masa-masa yang sukar. Masa-masa yang samar bagi kita. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Akan lebih baik ataukah lebih buruk. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Bahwa dengan Tuhan, dengan berjalan bersama Tuhan, kita pasti diberi kemampuan untuk Amin. melewati masa-masa Haleluya. sukar. Amin. Amin. Katakan, denganmu Tuhan, aku akan berjalan. Haleluya. Untuk melewati masa-masa yang akan datang dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah kami tahu. Tapi bersamamu kami yakin Engkau memberi kemampuan kepada kami. Haleluya. Aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, haleluya. Kesetiaanmu pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Amin, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami aman. Haleluya. Amin. Kita aman berjalan bersama Tuhan.
Karena hanya dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau Yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jiwaku melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Di dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu pikiranku, jalanmu atas segala jalanku. di dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi Katakan, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang ku andalkan. Tidak ada yang bisa kami andalkan dalam dunia ini, Tuhan.
percaya. Hanya Engkau Allah yang kami percaya Di mampu setiap melindungi kami. waktu, Dialah Amin. yang ku andalkan Selain Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau memberi kesempatan kepada Amin. kami untuk kami boleh membalas cinta kasih-Mu dalam Amin. kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau, Amin. kami boleh menyanjung Engkau karena Amin. kebaikan-Mu sudah terbukti atas kehidupan kami. Amin. Haleluya. Dan hanya Engkau Tuhan yang patut kami andalkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pegang kami dengan tangan-Mu yang memberi Amin. kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan juga kehidupan kami sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Engkau persiapkan hati kami untuk boleh Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Engkau memberkati hamba-Mu dengan segala persiapannya. Sehingga apa yang Dia sampaikan Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Amin. Dan boleh kami lakukan sebagai bekal dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang indah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat minggu sidang jemaat GBT Kalam Hidup dimanapun Anda berada. Meskipun kita masih di dalam kondisi yang tidak bisa berkumpul di dalam gereja, tetapi biarlah kita tetap semangat jalani hidup ini, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk mempersembahkan segala sesuatunya yang terbaik untuk Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari Alkitab yang saya ambil dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Kalimat hidup di dalam kebenaran dimunculkan atau dituliskan sampai 3 kali di dalam bagian ini. Berarti ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, sesuatu yang penting untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita, sesuatu yang penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau dilihat dari konteks yang ada, maka surat 3 Yohanes ini adalah surat pribadi dari sang penulis sendiri yang kemungkinan besar adalah Rasul Yohanes, anak Zebedeus, kepada seseorang yang bernama Gayus. Memang Alkitab tidak memberikan penjelasan secara detail tentang
siapa Gaius ini sebenarnya, tetapi Gaius kemungkinan besar adalah salah satu anggota gereja yang ada di Asia Kecil yang saat itu berada di bawah otoritas Rasul Yohanes. Jadi kita bisa melihat bahwa hidup di dalam kebenaran adalah sesuatu yang perlu diperhatikan, perlu dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku dirinya Kristen. Kenapa setiap orang Kristen harus betul-betul menjalankan hidupnya atau menjalani hidupnya di dalam kebenaran? Saya menemukan 3 hal yang ada di dalam ayat ini. Kalau kita kembali melihat secara keseluruhan surat 3 Yohanes ini, maka kita akan menemukan bahwa kebenaran itu merupakan pesan utama dari surat tersebut. Dimunculkan sampai 6 kali dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga sampai 2 kali, ayat 4, ayat 8, ayat 12. Dalam sebuah surat yang begitu singkat, konteks kebenaran ini diulang dan terus diulang. Kenapa Rasul Yohanes menekankan tentang kebenaran ini? Karena Tuhan Yesus pada waktu semasa pelayanannya di muka bumi ini, dia juga menekankan tentang kebenaran. Dan hal itu bisa terlihat, bisa kita temukan dalam Injil Yohanes yang dipercayai ditulis oleh orang yang sama, penulis yang sama, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Coba kita lihat sejenak di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 17, Yohanes menuliskan bahwa Kristus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Lalu Yohanes pasal 3 31 dikatakan siapa yang mempraktekkan kebenaran datang kepada terang itu sendiri. Yohanes 4 ayat 23 24, Yesus mengatakan bahwa dia mencari penyembah yang menyembah roh di dalam dan kebenaran. Yohanes 8 ayat 32, Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes pasal 14 ayat 17, 15, 26, 16, 13, Yesus menyebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17, Yesus berdoa kepada Bapa supaya murid-muridnya kita ini dikuduskan di dalam kebenaran itu sendiri. Lalu dalam Yohanes pasal 14 6, Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan di sini kita bisa menemukan bahwa kebenaran itu penekanan utama terbesar di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan fokus utama dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Yohanes. Terutama ketika Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir yang hidup dibandingkan dengan para rasul yang lain. Rasul Yohanes melihat dan menemukan ada banyak kesalahan, ada banyak ketidakbenaran yang masuk di dalam gereja. Salah satunya Rasul Yohanes menuliskan di dalam ayat yang ke-9, saya akan bacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Aku telah mengirim surat singkat tentang hal ini kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang angkuh yang ingin menjadi pemimpin umat Kristen di sana tidak mau mengakui wewenangku dan tidak mau mendengar apa yang kukatakan. Perhatikan, kalimat kata angkuh, ingin menjadi pemimpin, tidak mengakui wewenang, tidak mau mendengar apa yang kukatakan. Kita bisa melihat dan menemukan bahwa Diotrefes ini ingin menjadi sosok pribadi yang terkenal di situ. Sosok pribadi yang tenar di situ. Dari sini kita bisa melihat ternyata di dalam gereja ada begitu banyak orang Kristen yang lebih memikirkan untuk hidup menjadi pribadi yang tenar dibandingkan menjadi pribadi yang benar. Di dalam kehidupan yang kita jalani, kita diperhadapkan dengan pilihan yang seperti itu. Kita mau hidup di dalam kebenaran atau kita mau hidup di dalam ketenaran. Jujur, ketika orang disuruh milih mau hidup benar atau hidup tenar, semuanya akan lebih memilih kepada hidup tenar. Siapa sih orangnya yang gak kepingin tenar dalam hidupnya? Apalagi di zaman yang berteknologi seperti ini. Hal-hal yang biasa beberapa detik kemudian bisa menjadi sesuatu yang viral dan orang itu menjadi tenar.
Dan ketika orang itu menjadi tenar, maka sosial kehidupannya pun akan juga semakin naik. Hidupnya akan semakin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya boleh katakan, kenapa sih orang ingin hidup tenar? Karena UUD. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya kemakmuran. Ujung-ujungnya bisa lebih kaya dibandingkan yang lain. Makanya orang lebih suka hidup tenar daripada hidup benar. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk hidup tenar. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup benar. Bahkan di dalam ayat yang ke-6, dalam 3 Yohanes, kita harus menjalani hidup kita dengan cara yang berkenan di hadapan Bapa. Cara hidup yang benar di hadapan Bapa. Jadi kenapa orang Kristen, orang yang mengaku dirinya Kristen, harus jalan hidupnya di dalam kebenaran? Karena ini merupakan fokus utama di dalam kehidupan yang kita jalani dan di dalam pelayanan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup tenar. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup benar di hadapannya. Sedangkan bagian yang kedua, saya tertarik dengan ayat yang ketiga yang bunyinya demikian. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Saya tertarik dengan kata kesaksian. Ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian. Kesaksian merupakan salah satu ciri khas kekristenan itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ingat ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke surga, dia berkata kepada muridnya, nanti engkau akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kamu, lalu kamu akan menjadi saksiku ke seluruh penjuru dunia ini. Jadi kesaksian itu merupakan salah satu ciri khas daripada kekristenan, daripada kehidupan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus. Menarik sekali ketika saya melihat di dalam teks asli Alkitab kata kesaksian, matureo, itu tidak hanya bicara tentang apa yang kita kerjakan dengan mulut kita. Kesaksian itu tidak hanya bicara bagaimana kita menceritakan kabar baik itu kepada orang lain. Tidak hanya menyampaikan pesan kebenaran itu kepada orang lain. Tetapi kata itu juga menegaskan tentang seseorang yang mengetahui kebenaran tersebut karena dia sudah diajarkan dan dia menghidupi kebenaran itu. Sehingga orang yang ada di sekitarnya tidak hanya sekedar melihatnya tetapi menikmati bagaimana perjalanan kehidupan orang tersebut. Lah itu kata kesaksian. Dengan kata lain, menjadi saksi Kristus adalah seseorang yang harus memiliki laporan yang baik di dalam perjalanan kehidupannya. Dan itu dikerjakan oleh Gaius. Dalam ayat yang ke-6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ayat ini membuktikan Gaius punya laporan yang bagus, laporan yang baik tentang perjalanan hidupnya sebagai jemaat yang ada di situ. Gaius bisa menjadi saksi Kristus. Tidak hanya sekedar dia menceritakan bagaimana perbuatan Kristus dalam kehidupannya, tidak hanya menceritakan betapa luar biasanya mujizat Tuhan, tidak hanya menceritakan tentang kabar baik itu saja, tetapi di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perbuatannya, dia bisa jadi berkat buat orang lain. Kehidupannya memiliki laporan yang bagus. Makanya kenapa sih orang yang mengaku dirinya Kristen itu harus hidup dalam kebenaran? Karena itu merupakan tugas dari kehidupan kita semuanya. Salah satu tugas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, hidup di dalam kebenaran itu sehingga orang lain bisa menikmati kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita. Memang kata tugas itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi bukannya tidak bisa. Menarik sekali dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version, kata hidup di dalam kebenaran itu ditulis dengan kalimat walk in truth. Berjalan di dalam kebenaran. Saya yakin kita semua tahu gimana konsepnya
berjalan itu karena setiap hari kita melakukan kegiatan ini. Kalau boleh saya katakan, berjalan adalah sebuah kegiatan yang stabil ke arah yang disengaja dan membutuhkan disiplin dan upaya yang maksimal. Kita ambil contohnya aja ketika kita hendak berjalan ke pasar, berjalan ke toko, berarti ada arah yang sengaja kita taruh di situ, kita kerjakan dengan konsisten, ada upaya yang harus kita kerjakan walaupun mungkin agak sedikit jauh. Jadi, kalau yang namanya tugas itu bisa terwujud dalam kehidupan kita, kalau kita punya konsisten yang disengaja, kalau kita punya kedisiplinan, kalau kita punya upaya yang maksimal. Hidup di dalam kebenaran bisa terjadi ketika kita memiliki daya yang seperti itu, memiliki usaha yang seperti itu. Karena kita tahu itu tugas kita sebagai salah satu murid Kristus, sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen. Bagian yang terakhir, 2 kali kata bersukacita dimunculkan di dalam bagian ini dalam ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan dengan jelas bahwa Rasul Yohanes sangat bersukacita, bahkan tidak ada sukacita yang besar yang ada dalam hidupnya ketika dia melihat dan menemukan anak-anak rohaninya hidup di dalam kebenaran itu. Sebetulnya konsep ini sudah disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya sebelumnya, 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 berbunyi demikian. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran itu merupakan perintah yang kita sudah terima dari Bapa kita yang di sorga. Yang namanya perintah berarti harus kita kerjakan. Itu tugas kita yang harus kita betul-betul wujudkan dalam kehidupan kita. Anak-anak saya selama berada di rumah, mereka tetap belajar melalui online dan ketika gurunya ngasih perintah melalui online itu, mereka bertatap muka melalui Zoom view dan kemudian gurunya ngasih perintah itu berarti tugas yang harus mereka kerjakan. Dan mereka berupaya semaksimal mungkin tugas itu dikerjakan dan kemudian dikirimkan lewat email. Yang namanya perintah itu tugas dan tugas itu harus dikerjakan. Menarik sekali. Banyak orang Kristen itu menganggap bahwa kalau mereka sudah beribadah, oh itu sudah membuat Tuhan bersukacita. Oh itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen melihat dan menganggap bahwa ketika mereka bisa kasih persembahan kepada Tuhan, oh itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen berkata begini, kalau aku sudah terlibat di dalam pelayanan di atas mimbar ini, atau jadi kolektan lah, atau jadi usher lah, oh itu akan sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya setuju, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena menyenangkan hati Tuhan tidak hanya dibatasi oleh gereja ini saja. Tidak hanya terbatas di dalam lingkup gereja ini saja. Menyenangkan hati Tuhan itu di sepanjang perjalanan kita. Hidup kita tidak cuma ada di dalam gereja, ketika kita berada di luar sana, ketika kita berada di tempat kerja kita, ketika kita berada di tempat lingkungan kita, ketika kita berada di rumah kita, apakah kita juga menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup yang kita jalani itu, kita habiskan waktu kita itu betul-betul untuk menyenangkan hati Tuhan? Mungkin Anda pernah mendengar sebuah pernyataan ya, atau pertanyaan yang bunyinya begini. Jika semua teman-teman Anda lompat ke jurang, apakah Anda juga akan mengikutinya? Oh saya yakin ketika pertanyaan ini diberikan kepada Anda berkata, oh saya tidak akan ikut sama teman-teman saya lompat ke jurang itu. Tapi sayang ya, di dalam kenyataan realita yang ada, mayoritas kita malah ikut lompat bersama dengan teman ke jurang itu. Saya kasih contoh yang sederhana saja, yang kecil saja. Berapa banyak dari kita yang mulai berpikir bahwa tidak apa-apalah, ikut-ikut tidak jujur. Kita mulai ikut-ikutan tidak jujur dalam kehidupan kita. Kita mulai ikut tidak jujur di pekerjaan kita, di rumah kita,
di lingkungan kita, bahkan di gereja pun mereka tidak jujur. Kenapa? Karena semua orang melihat tidak jujur itu hal yang biasa. Bahkan mereka punya prinsip, kalau jujur itu hancur. Jadi lebih baik tidak jujur. Tanpa kita sadari kita ikut lompat ke jurang itu. Kita tidak hidup di dalam menegakkan kebenaran itu. Ada sebuah cerita Yunani kuno tentang seorang dewi yang bernama Dewi Viritas. Dewi Viritas ini dewi kebenaran sih. Suatu ketika Dewi Viritas itu pergi ke padang belantara yang sunyi, yang tidak ada orang. Dia berdiri di situ sendirian sampai ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan ketemu dengan Dewi Viritas ini. Laki-laki ini agak sedikit bingung kenapa Dewi ini tinggal sendirian di padang gurun yang seperti ini. Sepi lagi nggak ada orang. Lalu laki-laki ini bertanya, Dewi, kenapa engkau tinggal sendirian di padang belantara dan meninggalkan keramaian kota yang begitu indah? Dengan wajah yang sedih, Dewi Viritas berkata, dulu di antara orang-orang tua, dusta itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Tetapi kini dusta menyebar ke seluruh umat manusia. Yang saya mau sampaikan dari cerita ini, kebenaran itu langka Bapak Ibu. Kebenaran itu sangat sulit untuk ditemukan. Tetapi sebagai orang yang mengaku Kristen, sebagai orang yang mengikut Kristus, apapun yang terjadi, apapun yang harus kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita, kita harus memutuskan tetap hidup di dalam kebenaran itu. Meskipun orang lain tidak. Demikian yang dilakukan oleh para rasul. 1 Tesalonika 2 ayat 4 saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup. Karena kami berbicara sebagai utusan-utusan Allah yang telah diberinya kepercayaan untuk memberitakan kebenaran. Sedikit pun berita itu tidak kami ubah. Tujuan kami bukanlah menyenangkan mereka yang mendengarnya. Karena kami hanya melayani Tuhan yang menguji pikiran hati kami yang paling dalam. Dengan kalimat begini, dengan kata lain para rasul berkata begini. Kami para rasul yang memberitakan kebenaran itu akan menghidupi kebenaran itu, menyampaikan kebenaran itu. Tujuan kami bukan menyenangkan manusia, tetapi tujuan kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan bersuka cita di dalam kehidupannya. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang kita lakukan, yaitu hidup dalam kebenaran, itu menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang kita jalani, itu tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita diciptakan, kita diselamatkan oleh Tuhan, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang pilot, di mana pilot itu menceritakan tentang pengalamannya di dalam menjalankan tugasnya. Dan dia berkata salah satu hal yang paling berbahaya yang dia harus hadapi ketika jalani tugasnya sebagai pilot adalah menghadapi awan cumulonimbus. Setiap kali harus menghadapi awan itu dia akan bertanya kepada ATC, Air Traffic Controller, untuk bisa mengubah perjalanan yang harus dihadapi untuk memutar awan tersebut, awan CB itu. Kenapa? Karena di awan CB itu jelas di dalamnya ada petir dan es. Pilotnya berkata, petirnya nggak masalah, karena semua pesawat sekarang dikasih sistem yang bisa menahan petir. Tetapi esnya itu yang paling berbahaya. Kalau es itu masuk ke dalam mesin, es itu menghantam kaca pesawat, itu menghancurkan semuanya. Dan dia berkata, ketika ATC itu, petugas di ATC itu, Air Traffic Controller memberikan petunjuk ke arah mana dia harus pergi, ke arah mana dia harus belok. Dia berkata, turuti saja. Meskipun
ada goncangan yang harus diterima. Tetapi kalau kita ngikutin ATC itu, bisa dipastikan kita selamat. Ketika kita mengikuti petunjuk kebenaran itu bukan berarti kita akan bebas dari semua goncangan. Tidak. Kita masih tetap harus menghadapi goncangan itu. Tapi ketika kita mengikuti petunjuk itu, ada sebuah kepastian di balik goncangan itu. Dan terlebih lagi, itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Bapa kita di surga. Membawa sukacita buat Bapa di surga. Sekarang kita tahu kenapa orang yang mengaku dirinya Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, karena itu fokus utama. Fokus utama kehidupan dan pelayanan setiap orang yang mengaku dirinya Kristen. Dia harus hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, itu tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Sebagai murid-muridnya Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Dan yang ketiga, itu mendatangkan sukacita buat Bapa di surga. Ingat, tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diselamatkan. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin kita hidup benar, bukan hidup tenar. Dan biarlah di dalam sepanjang perjalanan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Itu hal yang paling terindah yang bisa kita kerjakan. Hidup di dalam kebenaran. Mari kita sama-sama nyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu cemerlang bagai emas murni. Katakan, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan di dalam perjalanan hidupku. Yes. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Cari bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin, yes Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan, oh senangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan
sama-sama katakan, Tuhan aku menyenangkan-Mu. Ini komitmen kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, oh hanya itu kerinduanku. Oh hanya itu kerinduanku. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau sudah selamatkan kami, Kau sudah melimpahkan begitu banyak karunia, kasih, anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami sadar sebagai orang-orang tebusan-Mu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang mengaku diri sebagai orang Kristen, biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran. Karena itu bagian utama dalam kehidupan kami, fokus utama dalam perjalanan hidup kami dan pelayanan yang kami kerjakan, itu tugas yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati rencana-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus menguatkan kami di masa-masa yang mungkin sulit saat seperti ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sandaran kami, kekuatan kami adalah bersandar kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Sehingga kami boleh mengambil setiap keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Berkati kami semua Tuhan. Menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Tuhan lindungi kami semua. Tuhan sertai kami semua. Sehingga kami boleh menikmati kasih anugerah yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Kami tidak terjangkiti atau terinfeksi dengan virus yang ada. Tapi kami tetap boleh beraktivitas. Kami tetap boleh beribadah melayani Engkau. Kami tetap boleh datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah memelihara kami dan Engkau membedakan kami dari orang-orang yang bukan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Biarlah kami berdoa buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Yehova Rafa buat kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit yang harus kami cerita karena Engkau adalah penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Allahku membuka jalan untuk setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Mungkin untuk pekerjaan kami, keuangan kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau sanggup memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami boleh melihat perkara besar ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang melihat acara ini. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi, kami yakin Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap memberkati kami semua. Terima kasih Allahku, terima kasih. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami berpisah satu yang lain dengan segala aktivitas keadaan kami menyerahkan semuanya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap kegiatan kami selama seminggu ini ke depan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati kesehatan kami, Engkau juga memberkati ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Allahku, dan kami yakin Tuhan, segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.